Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Roy semua, kembali lagi di Roy Talk, Roy Check, 1, 2, 3. Alhamdulillah kita sudah memasuki Roy Talk ke-13 insya Allah ya. Jadi sekarang kita sesi Q&A lagi. Ada pertanyaan ini dari SMA di Jakarta ya, terkait pendanaan. Wah, ini isu yang sangat sensitif ya dan sangat mengasyikkan gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaannya, ada iklan dulu ya. Jadi insya Allah Forum Selatan Royce Kota Bogor atau FSRB sedang mengadakan open recruitment ya, pendaftaran pengurus baru tahun 2021. Silakan bagi teman-teman pengurus Rohis Kota Bogor gitu ya, SMA atau sederajat, bisa mendaftarkan diri ke tautan yang ada di deskripsi ya, yaitu tinyurl.com/daftar FSRB 21. Ejaannya mungkin tinyurl.com/daftar FSRB 21. Itu semua digabung, nggak ada spasi, nggak ada tanda baca lainnya, dan angka 21-nya itu menggunakan angka ya, bukan ditulis hurufnya gitu. Dan ini dibuka sampai tanggal 29 Desember ya. Jadi silakan, mungkin masih ada waktu untuk mendaftarkan diri ya, jangan ditunda-tunda lagi. Setelah tahu linknya langsung diklik dan diisi formulirnya. Dan jangan lupa ajakin teman-teman yang lain gitu ya. Insya Allah kita di sini bakal seru-seruan ya, bakal mengadakan program-program yang asik gitu ya. Insya Allah dengan kondisi yang seperti ini, insya Allah tidak mengurangi keberjalanan FSRB untuk memberikan manfaat kepada Rohis Kota Bogor. Oke, jadi kembali lagi ke pertanyaan dari SMA di Jakarta ya. Itu pertanyaannya adalah bagaimana kalau sumber dana yang kadang mepet gitu, bahkan bisa didapatkan di hamin berapa jam sebelum acara. Nah ini mungkin bisa dibantu Kak Hafid deh, gimana caranya supaya dana itu tidak mepet, bahkan baru hamin berapa jam baru bisa dapatkan gitu. Gimana Kak Hafid? Mungkin ada masukan? Silakan. Baik, terima kasih APH ya, Masya Allah luar biasa, terima kasih. Tadi iklannya juga ya, Masya Allah dari Rohis Bogor. Baik, teman-teman, dalam mengadakan sebuah acara tentunya kita harus pikirkan jauh-jauh hari dan matang-matang teman-teman ya. Termasuk diantaranya dalam mengenai dana. Dana adalah bukan segalanya, tapi segalanya berasal dari dana ya tentunya teman-teman. Dan membutuhkan pembiayaan tentunya teman-teman, RAB ya, rancangan anggaran biaya yang memang harus kita pikirkan matang-matang. Dan pertanyaannya mungkin yang tepat ini jika ya, mungkin ya sedikit dirubah begitu pertanyaannya, jika dana yang ada belum mencukupi, mungkin begitu ya. Kalau waktu atau mencukupi tapi waktu sudah mepet begitu ya. Makanya pertama kita harus bisa dari jauh-jauh hari sudah bisa memanajemen waktu, termasuk manajemen fundraising begitu ya. Entah itu teman-teman gunakan dengan sekuat tenaganya begitu pikirannya, baik itu fundraising berupa berjualan ya, berjualan apa gitu ya yang bisa dijual dan hasil keuntungannya bisa untuk acara atau agenda, apalagi agenda yang besar begitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya ya, gunakan segala potensi yang ada ya. Apabila ada orang tua mungkin ya yang memang punya usaha, perusahaan atau apa yang bisa kita mintai untuk donasinya begitu, fundraisingnya ya kita optimalkan begitu. Gimana kalau sudah mepet begitu ya, ada ilmu the power of kepepet begitu ya, kekuatan kepepet. Silakan teman-teman gunakan potensinya lagi, tadi sudah dibahas ya potensinya di Rolling Stock ke-12. Potensi yang ada dari diri teman-teman ya, entah diperkuat lagi tim jejaringnya begitu ya. Berjualan, kemudian mencari donasi yang lain begitu ya. Kemudian masih kepepet ya, gunakan sumber daya alumni ya, bisa kan
ya alumni. Gimana Kang kalau nggak ada alumni baru perdana begitu ya? Ya insya Allah pasti akan ada jalannya teman-teman ya. Silakan teman-teman cari lagi potensi-potensi yang lain, terutama minta pendapat sama yang sudah berpengalaman tentunya atau pembina kita ya. Dananya mepet, apakah kita tetap mengadakan acara dengan minimalisir dana atau dikurangi tuh apabila ada acara-acara besar sedikit dikurangi budget untuk apa begitu ya. Kalau kepepet kan kita tidak bisa memaksakan, kalau sudah kita gunakan potensi-potensi yang ada ya, kemampuan-kemampuan kita sudah gunakan, baik itu tadi dengan fundraising jualan, kemudian fundraising dana begitu ya, dana dari para dermawan begitu yang ingin berdonasi begitu. Kemudian dari alumni juga kita genjot, tapi apa daya begitu ya, kekurangan dana dalam waktu yang sudah mepet ya, kita harus mencari akal begitu ya, bisa dikurangi begitu ya acara yang apalagi yang besar begitu ya, acaranya dengan acara yang sederhana begitu. Itu sih pengalaman saya. Dulu juga ada pengalaman saya mengadakan acara begitu ya, kemudian kepepet dengan waktu yang sangat singkat, tapi alhamdulillah sih karena kita niatnya menjalankan program kebaikan begitu ya, Allah bantu begitu ya, pasti akan ada jalannya begitu, karena kita sudah usaha ya. Kuncinya satu ya teman-teman, sudah berusaha, tadi bisa dengan fundraising jualan, bisa dengan fundraising donasi dan lain sebagainya ya. Kalaupun memang masih kepepet tadi ya teman-teman, silakan minimalisir program acaranya begitu teman-teman. Itu mungkin sedikit dari saya ya APH, mungkin ada yang mau tambahkan oleh APH. Dan terima kasih ke Hafid ya atas penjelasannya. Dan insya Allah sudah menjawab gitu ya. Buat dana sebenarnya kan tadi yang seperti Hafid bilang ya, kalau mepet dana yang tercukupi walaupun mepet sebenarnya itu harus kita syukuri gitu ya. Masih mending dibandingkan setelah acara selesai dananya belum terkumpul gitu ya. Ya jadi sebenarnya gak masalah, atau berhutang ya. Ya itu makanya sangat disayangkan gitu ya kalau misalnya sampai berhutang gitu. Cuman intinya semepet apapun tetap disyukuri daripada tadi ya harus berhutang segala macam ya. Intinya sih kalau misalnya sudah mepet itu tinggal diperbaiki lagi manajemennya aja sih. Paling kalau saya tambahannya dari awal ada 2 mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita terkait dana dan acara atau program gitu ya. Yang pertama, kita harus mencita-citakan bahwa Royce ini punya kemandirian finansial. Jadi jangan sampai kita cuma bisanya menyiasati keterbatasan aja gitu ya. Tapi bagaimana caranya bisa menciptakan keberlimpahan dana. Jadi jangan sampai kita Royce tuh kalau mau bikin acara harus cari dulu, tapi gimana caranya kita menciptakan keberlimpahan. Nah ini mungkin nanti kalau misalnya kita punya keberlimpahan dana, ya Royce bisa jadi malah ngasih uang gitu ya, ngasih dana ke pengurusnya misalnya dengan beasiswa, misalnya buat yang sudah hafal berapa juz gitu ya, dikasih beasiswa untuk membantu uang jajan gitulah, uang saku. Itu yang pertama. Jadi bagaimana mindsetnya kita jangan sampai cuma menyiasati keterbatasan gitu ya, tapi juga gimana caranya menciptakan keberlimpahan dana. Yang kedua adalah mindset kalau program kerja Rohis itu bukan hanya menghabiskan dana aja gitu. Jadi mindsetnya jangan sampai proker itu adalah untuk menghabiskan dana gitu. Jadi sebenarnya proker itu bisa didesain gitu ya, dirancang untuk justru mendapatkan dana gitu ya. Misalnya dengan membuat pernak-pernik gitu ya, misalnya gantungan kunci atau pin gitu ya, atau stiker di acara tersebut terus dijual atau gimana gitu. Ininya proker itu justru kita buat untuk mendapatkan dana gitu ya, bukan untuk menghabiskan dana yang ada gitu. Jadi 2 mindset itu yang harus dipahami di awal gitu ya, sehingga nanti mungkin manajemennya buat mencari dana untuk buat kegiatan rohisnya bisa lebih baik lah, sehingga tidak mepet-mepet atau ya secara pengelolaan dananya lebih baik seperti itu. Begitu Kak Hafid ya?
Baik, PH siap, masya Allah. Kata-kata penutup. Intinya dicoba untuk berdikari ya, PH ya. Betul sekali. Ya, ada tambahan lagi? Cukup? Sip. Baik, dengan terjawabnya sudah pertanyaan dari SMA di Jakarta ya, tentang bagaimana buat pengelolaan dana ini untuk di Rohis ya. Insya Allah di Rohis mah kita belajar lah ya, jangan takut buat salah. Insya Allah kita terus belajar di Rohis. Semoga dengan begitu kita nanti setelah lulus di SMA kita sudah bisa gitu ya mengelola dana sebanyak apapun gitu ya. Ya dengan begitu kita tutup saja. Saya dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Dan kita sempurnakan dan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman Rohis. Tetap semangat dan tetap terus dengerin Rohis Talk di Spotify. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.